Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur pada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini Abah Gusli akan berbagi satu buah ilmu amalan, yaitu tentang satu buah amalan sholawat futuhat, yang mana sholawat ini secara pribadi sampai detik ini Abah Gusli pun masih menggunakannya, dan sudah juga banyak digunakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Dan puji syukur kepada Allah, setelah ini nantinya diamalkan secara istiqomah, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keikhlasan, dan hendaknya untuk berserah diri hanya kepada Allah SWT, memang benar adanya faktanya. Apa yang menjadi hajat keinginan kita selama ini, mungkinnya saat ini sedang memiliki hutang yang menumpuk, butuh modal usaha untuk memiliki barang sesuatu, mewujudkan harapan dan impian di keluarga saudaraku semuanya. Nantinya untuk sholawat ini bisa saudaraku amalkan. Prosesnya pun sangat mudah, tidak harus memberatkan, dan tidak butuh ritual apapun. Artinya hanya sedikit meluangkan waktu di tengah malam, nanti bisa saudaraku praktekkan dan lihatlah hasilnya. Seperti saya alami sendiri. Bersyukur kepada Allah, dengan amalan sholawat ini bisa untuk membuka jalan rezeki kita yang selama ini tersumbat. Artinya sholawat ini khusus untuk sholawat kekayaan, urusan duniawi yang bisa mewujudkan apa yang menjadi hajat atau keinginan kita selama ini yang tersumbat atau belum terwujud. Jadi jangan heran jika nantinya rezeki kita sudah mulai mengalir dari segala penjuru. Banyak rezeki dadakannya datangnya tidak terduga, banyak berupa kebaikan. Jadi artinya kekayaan itu bukan datang hanya secara materi saja, tapi bisa juga secara non materi. Nah, itu harus dipahami. Bisa jadi dari kebahagiaan rumah tangga yang selama ini selalu panas, bertengkar, ribut dan sebagainya. Bisa jadi bagi kaum pedagang yang selama ini masih memiliki usaha tapi macet, sepi pelanggan, kurang peminatnya, berkurang konsumennya, bahkan bisa jadi tidak ada konsumen sama sekali. Atau mungkin selama ini bekerja sebagai PNS, aparatur sipil negara, dan sebagainya. Gajinya hanya segitu-segitu saja, jarang mendapatkan katakanlah reward atau bonus dari atasannya, dari pimpinannya, atau sebagai karyawan swasta. Nah, nanti saudaraku bisa amalkan. Kenapa? Satu nilai plusnya dengan kita membaca sholawat ini saja adalah sudah menjadi amal ibadah untuk kita di akhirat kelak. Untuk nilai plus yang kedua, apa menjadi tujuan hajat atau keinginan saudaraku itu sendiri? Insya Allah secepatnya segera dijabah oleh Allah SWT. Amin. Jadi sahabatku, khasiat daripada amalan
Sholawat ini khususnya hanya untuk orang yang kepepet saja ya, yang memang saat ini sedang membutuhkan, sudah mencoba dengan segala cara, tapi belum juga menemukan hasil atau belum juga mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Bisa jadi orang yang punya kepentingan besar dan berbahaya, misal dililit hutang yang sangat besar, mau jutaan, ratusan juta atau miliaran, atau masalah-masalah pihak lain yang butuh penyelesaian cepat. Nah, nanti ini bisa diwiridkan ya, bisa diwiridkan sholawat ini sebanyak 99 kali saja. Baiklah, saudaraku kaum muslimin rahimatullah, sahabat surga dimanapun saja di rahmatullah. Jadi prosesnya ini nanti bisa saudara praktekkan ya. Untuk terlebih dahulu caranya sholat tahajud dulu 4 rakaat ya. Perhatikan ya, sholat tahajud 4 rakaat dengan 2 rakaat salam. Terus pada rakaat pertama sehabis kita membaca surah Al-Fatihah, itu wajib bukunya membaca surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Nah, itu dibaca sebanyak 10 kali ya. Al-Ikhlas dibaca 10 kali di rakaat pertama setelah kita selesai membaca surah Al-Fatihah. Kemudian di rakaat kedua itu dibaca Al-Ikhlasnya atau Qul hu ini sebanyak 20 kali. Ingat ya, 20 kali. Kemudian pada bagian sholat yang kedua setelah Al-Fatihah itu mengucapkan surat Al-Ikhlas ini sebanyak 30 kali. Artinya di rakaat ketiga, saudara. Dan di rakaat yang terakhir atau yang keempat itu dibaca juga sebanyak 40 kali. Jadi perlu dipahami, simak baik-baik, usil ulang. Di rakaat pertama kita setelah Al-Fatihah membaca 10 kali. Ya, kemudian di kedua kita membaca 20 kali. Kemudian di rakaat ketiga setelah Fatihah kita membaca Al-Ikhlasnya 30 kali. Kemudian di rakaat terakhirnya atau keempatnya kita membaca Al-Ikhlasnya atau Qul hu tadi sebanyak 40 kali. Jika itu sudah dilaksanakan sehabis sholat, silahkan saudaraku mengirimkan surat Al-Fatihah itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani 1 kali dan Nabi Yusuf 1 kali. Kemudian diwiridkan sebanyak berapa? 99 kali. Maka insya Allah apa yang dihajatkan oleh saudaraku, apa yang menjadi keinginan saudaraku selama ini segera terwujud dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kelebihannya dari sholawat ini sendiri juga saudaraku bisa dibuat obat. Obat apa? Obat hati bingung, ada masalah besar. Nah, kalau kita sedang mengalami kebingungan, sedang terbentur dengan masalah besar, ya masalah itu artinya apapun bentuknya, masalah apa saja kehidupan di dunia ini. Ini bisa dipraktekkan selama 7 hari, baca sholawat ini setiap harinya 113 kali. Ini khusus untuk yang obat ya, sedang menghadapi masalah atau kebingungan. Namun kalau kita sedang berhajat tentang masalah keuangan, finansial, ekonomi, rumah tangga dan sebagainya, Abah sarankan cukup dengan 99 kali saja setiap malam setelah melaksanakan sholat tahajud 4 rakaat. Berapa lama Abah? Akan lebih baik itu dilaksanakan secara rutin selama 21 malam ya. Laksanakan itu, amalkan di hari pertama, kedua, ketiga sampai 21 malam. Nah, disinilah nanti saudara akan melihat sendiri, akan terkejut, akan bangga dengan sendirinya karena tanpa disangka-sangka rezeki itu akhirnya datang dari segala arah yang tidak terduga, yang menurut akal logika manusia atau akal kita itu tidak mungkin terjadi. Tapi inilah bukti kebesaran Allah. Seberapapun besarnya hutang saudaraku, insya Allah lunas. Apapun jenis jualanmu, daganganmu saat ini, insya Allah ramai pembeli, ludes diborong orang. Seberat apapun masalah kalian menghadapi kasus permasalahan hidup, baik itu rumah tangga, sidang dan sebagainya,
maka nanti akan ada saatnya pertolongan Allah itu akan datang tepat pada waktunya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmatul Allah. Bah Gusli rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Dan khusus untuk saudaraku para pendatang baru, subscriber yang baru menemukan video dan baru bergabung di channel Jalan Surga ini, untuk sebagai bentuk pengijazahannya supaya ini lebih abdol, lebih bermanfaat, lebih barokah, mohon keikhlasan hatinya untuk membantu Abah Gusli membesarkan dan membangun channel Jalan Surga ini agar semakin bertumbuh, semakin lebih baik dan semakin tumbuh menjadi besar dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan bagikan video ini ke sosial media manapun sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, insya Allah Abah Gusli doakan khusus yang untuk menekan tombol subscribe saat ini segera diijabah apa yang menjadi hajat atau keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sekali lagi Abah Gusli ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata-kata atau ucapan. Sama seperti yang biasanya selalu Abah Gusli sampaikan, kita tentunya sebagai manusia tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan tak lupa Abah Gusli ucapkan terima kasih untuk saudaraku yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.